Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kami mahasiswa pendidikan Matematika UPI Angkatan 2022. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep peluang majemuk dengan materi peluang komplement, peluang saling lepas, dan peluang saling bebas. Nah adik-adik, pembuatan video ini merupakan tugas akhir kami untuk mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Tia Kurniati MSI. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakak yang berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Yuk kita kenalan. Kok kayak gini? Udah dulu ya sesi kenalannya. Nah adik-adik, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan adik-adik bisa mencapai tujuan pembelajaran berikut ya. Dengan melihat tujuan pembelajaran ini, adik-adik akan tahu nih apa sih yang akan adik-adik capai setelah menyimak video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai materinya. Sebelum masuk ke konsep peluang kejadian majemuk, mari kita ingat kembali bagaimana konsep peluang itu sendiri. Nah, pada suatu putaran permainan monopoli, pion orange, merah muda, dan kuning melemparkan dadu secara bergantian. Pion kuning mendapatkan angka 5 dari stasiun, lalu berjalan sejauh 5 kotak ke depan. Oh no, masuk penjara. Karena pion kuning masuk penjara, ia pindah. Kemudian di pelemparan berikutnya, dalam satu kali pelemparan, ia harus mendapatkan angka yang sama pada kedua dadunya. Jika kita jabarkan sepasang dadu, maka terdapat 36 kemungkinan. Nah, karena tadi kita mencarinya sepasang dadu yang sama, maka dari 36 kemungkinan tersebut, terdapat 6 pasang dadu dengan angka yang sama. Sehingga, untuk mencari peluangnya, maka banyaknya dadu dengan angka yang sama dengan notasi NA dibagi dengan banyaknya kemungkinan dadu yang muncul dengan notasi NS, maka peluang dadu dengan angka yang sama dalam sekali pelemparan yaitu NA per NS sama dengan 6 per 36, atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 6. Dalam suatu permainan monopoli, pemain yang menginjak tanah yang telah dibeli oleh pemain lainnya akan dikenakan biaya sewa. Oleh karena itu, pada saat giliran pion merah muda bermain, pion tersebut harus menghindari menginjak Inggris dan Belanda. Coba adik-adik sebutkan, angka apa saja yang perlu dihindari oleh pion merah muda agar terbebas dari biaya sewa? Ya, betul sekali. Pion merah muda harus menghindari angka 5 dan angka 8. Nah, sekarang yuk kita lihat apa saja kemungkinan mata dadu yang akan muncul dari pelemparan dua buah dadu. Dari 36 kemungkinan ini, kira-kira yang mana saja ya yang berjumlah 5 dan 8? Ayo kita hitung sama-sama. Ternyata terdapat 9 buah kemungkinan mata dadu yang berjumlah 5 dan 8. Jika peluang dadu yang berjumlah 5 dan 8 itu didefinisikan sebagai PG, maka PG adalah 9 per 36, atau jika disederhanakan menjadi 1 per 4. Karena peristiwa yang pasti terjadi memiliki peluang 1, maka peluang dari dadu bukan berjumlah 5 dan 8 adalah 1 dikurangi 1 per 4 atau sama dengan 3 per 4. Jadi, peluang pion merah muda untuk terhindar dari bayar biaya sewa yaitu sebesar 3 per 4. Nah, adik-adik, peluang dari pion merah muda agar terhindar dari bayar biaya sewa merupakan contoh dari peluang komplement. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pernah mendengar istilah barang komplementer? Barang komplementer adalah jenis barang pelengkap yang hanya akan berfungsi kalau ada pasangannya. Contohnya, mobil dengan ban, jam dengan baterai, kompor dengan gas, dan masih banyak lainnya ya.
Pengertian peluang komplement juga tidak jauh dari sana. Peluang komplement adalah peluang suatu kejadian yang tidak terjadi. Jika kita memiliki kejadian G, maka peluang komplement dari G dinotasikan dengan P, G, dengan tanda C di atasnya dihitung dengan rumus peluang komplement dari G adalah 1 dikurangi peluang dari G. Misalnya, F adalah peristiwa pion A masuk penjara, maka F komplement adalah peristiwa pion A tidak masuk penjara. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Akan dilaksanakan sebuah open house dengan salah satu PTN di Indonesia menjadi tuan rumah. Peluang open house dilakukan di UPI adalah 1/6. Maka, berapakah peluang open house tersebut tidak dilakukan di UPI? Sebelumnya, kita misalkan dulu. A adalah kejadian terpilihnya UPI sebagai tuan rumah. Tadi, yang menjadi pertanyaan adalah peluang tidak terpilihnya UPI sebagai tuan rumah, yang mana hal tersebut merupakan peluang A komplement. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat apa itu rumus dari peluang A komplement? Nah, betul. Rumus dari peluang A komplement adalah 1 dikurangi peluang A. Tadi, kita telah mengetahui bahwa peluang terpilihnya UPI sebagai tuan rumah adalah 1/6. Maka, kita masukkan ke rumusnya. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A, yaitu 1 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Jadi, peluang open house tidak dilakukan di UPI adalah 5/6. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke materi peluang kejadian saling lepas, yuk kita simak ilustrasi berikut. Dalam suatu putaran permainan monopoli, pion oranye ingin menginjak Uni Soviet untuk membeli sebuah rumah. Bisa kita hitung ya, untuk menginjak Uni Soviet, pion oranye perlu mendapatkan dadu dengan jumlah 7. Selain itu, bisa kita ingat ya adik-adik, kalau kita bermain monopoli, ketika menginjak bebas parkir, maka kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Begitupun dengan pion oranye, bisa menginjak bebas parkir dengan mendapatkan dadu dengan jumlah 4. Bisakah adik-adik menyebutkan berapa saja kemungkinan dua mata dadu berjumlah 4? Betul, 1, 3, 3, 1, serta 2 dan 2. Selanjutnya, kemungkinan dua mata dadu berjumlah 7, yaitu 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, serta 4 dan 3. Bisa kita lihat ya, antara kemungkinan dua mata dadu berjumlah 4 dengan kemungkinan dua mata dadu berjumlah 7 tidak ada yang sama. Setelah dilakukan pelemparan, mata dadu yang muncul adalah 1 dan 3. Dalam sekali pelemparan, kedua dadu tidak bisa secara bersama-sama menghasilkan angka dengan jumlah 4 dan 7. Maka, kedua kejadian ini disebut saling lepas. Berdasarkan ilustrasi tadi, bisa kita simpulkan peluang kejadian saling lepas dalam himpunan bisa kita lihat gambar di layar ya, yaitu misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda dalam semesta S. Terlihat ya bahwa tidak ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Maka, kedua kejadian tersebut dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak terjadi bersamaan atau NA iris B sama dengan 0. Maka untuk rumus peluang kejadian saling lepas bisa kita tuliskan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya, ada contoh soal saling lepas. Di sini diberikan 52 buah kartu bridge. Soalnya adalah, berapakah peluang Aisyah mengambil kartu keriting atau kartu hati? Di sini terlihat bahwa kejadian terambilnya kartu hati tidak bisa saling bersamaan dengan terambilnya kartu keriting. Maka, kejadian ini termasuk kejadian saling lepas. Rumus peluang kejadian saling lepas adalah VK gabungan H sama dengan peluang keriting ditambah peluang hati. Peluang keriting adalah 13/52 ditambah peluang hati 13/52 sama dengan 26/52.
Jadi, peluang mengambil kartu keriting atau kartu hati adalah 26/52. Tadi kita sudah mempelajari peluang kejadian komplement dan peluang kejadian saling lepas. Dan kali ini kita akan membahas satu lagi materi tentang peluang, yaitu peluang kejadian saling bebas. Di sini kita masih menggunakan monopoli sebagai ilustrasi ya. Pada sebuah permainan monopoli, coba kita perhatikan dua buah dadu yang dilemparkan secara serentak. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 1. Menurut adik-adik, apakah kejadian A dan B saling mempengaruhi? Bisa kita lihat di monopoli berikut ini. Awalnya, pion merah muda berada di pelabuhan Sydney. Lalu karena tadi kita mendapatkan jumlah mata dadu 4, maka pion merah muda akan berjalan 4 langkah dan berhenti di kota Kanada. Dapat kita simpulkan peluang kejadian saling bebas adalah kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebaliknya, jika peluang A iris B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Coba kita perhatikan lagi soal di awal. Dua buah dadu yang dilemparkan secara serentak. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 1. Apakah kejadian A dan B saling mempengaruhi? Di sini, anggota kejadian A adalah 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Maka banyaknya kejadian A adalah 6. Sedangkan anggota kejadian B adalah 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1. Maka banyaknya kejadian B adalah 6. Tadi ada dua dadu yang dilempar, sehingga A iris B sama dengan 3,1 sampai banyaknya A iris B, yaitu adalah 1. Maka banyaknya semesta adalah 6 dipangkatkan 2 atau 36. Lalu peluang A adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya semesta atau 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya, peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian B dibagi banyaknya semesta atau 6/36 sama dengan 1/6. Maka peluang A iris B sama dengan banyaknya A iris B dibagi banyaknya semesta. Lalu menurut adik-adik, apakah berlaku peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B? Di sini bisa kita lihat 1/36 sama dengan 1/6 dikali 1/6. Maka kita dapatkan 1/36 sama dengan 1/36. Maka dapat kita simpulkan bahwa peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya ada contoh soal kejadian saling bebas. Dalam kotak tersebut terdapat 5 bola voli dan 3 bola sepak. Akan diambil 2 buah bola secara acak satu persatu dengan pengembalian. Terlihat bahwa kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena bola diambil satu persatu dengan pengembalian. Pertanyaannya adalah berapa peluang terambilnya bola voli kemudian bola sepak tanpa pengembalian? Pertama, kita misalkan dulu. A adalah kejadian terambilnya bola voli dan B kejadian terambilnya bola sepak. Karena kejadian ini merupakan kejadian saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, yaitu 5/8 dikali 3/8 sama dengan 15/64. Jadi, peluang terambilnya bola kuning kemudian bola merah muda adalah 15/64. Untuk mengasah pengetahuan yang telah kita pelajari hari ini, yuk kita scan kode QR di sini untuk soal latihan dan pembahasannya.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.